never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Salah satu film yang paling plot twist. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue mau menceritakan alur cerita film berjudul An Affair to Forget 2022. Film ini bener-bener sangat plot twist banget cuy. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Oscar adalah seorang seniman. Oscar selalu menghabiskan waktu untuk melukis. Gak tanggung-tanggung Oscar melukis makhluk hidup. Contohnya ini, Oscar sedang melukis seorang gadis cantik. Wah, maaf banget ya, gak bisa gue tampilin nih. Nah, kesibukan Oscar ini ternyata membuat rumah tangganya menjadi gak harmonis. Istrinya jarang tersentuh. Istrinya yang bernama Rowena meratapi rumah tangganya yang kini tidak harmonis. Dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Itu telepon dari polisi yang mengabarkan anaknya ditangkap kepolisian. Sudahlah suami istri gak akur, anaknya pun bermasalah. Rowena pun segera diganti baju dan OTW ke kantor polisi. Bukannya minta maaf, anaknya bernama Charles malah cuek aja dan merasa kalau nggak ada masalah. Nggak nyadar diri banget cuy kalau ibunya datang buat membebaskannya. Jadi si Charles ini terlibat perkelahian. Selain harus dibebaskan, Rowena pun perlu ganti rugi yang nggak sedikit. Tuh lu lihat aja, sama sekali nggak ada rasa bersalahnya. Minimal makasih gitu ya udah ditolongin. Tapi beda nih kalau sama bapaknya, si Charles malah nurut banget cuy. Dia malah senyum-senyum seakan menunjukkan kalau si Charles ini nggak salah. Rowena pun jadi bingung, anak sama bapak sama aja. Nah jadi cuy, Rowena ini adalah pengacara. Bukan sembarang pengacara ya. Rowena ini salah satu pengacara yang paling terkenal di kota ini. Hari ini dia kedatangan salah satu klien barunya, Ibu Olivia. Ini orangnya cuy, sehat banget ya. Jadi Ibu Olivia ini ingin menggugat suaminya yang berselingkuh. Suaminya berselingkuh dengan gadis bernama Beth. Rowena pun minta semua bukti, aliran dana, dan juga bukti lainnya yang bisa menguatkan kalau suaminya Ibu Olivia ini tuh bener-bener selingkuh. Beda urusan kantor, beda juga urusan rumah. Di kantor memang Rowena mengurusi masalah rumah tangganya orang lain. Padahal rumah tangganya Rowena pun tidak begitu harmonis. Contohnya ya malam ini, seharusnya Rowena dan Oscar ada acara. Tapi Oscar malah menolak datang dengan alasan sibuk melukis. Ya Rowena pun gak bisa berkata apa-apa ya cuy. Padahal si Oscar sedang bersama model yang sangat menggemaskan. Ya mau gak mau Rowena pun datang sendirian ke acara malam ini. Jadi Rowena ini mau ketemu sama teman kuliahnya dulu. Melihat Rowena cuma datang sendiri, temannya pun jadi bertanya-tanya. Rowena pun menjelaskan bahwa Oscar sedang mempersiapkan pameran lukisan yang nanti akan dia kerjakan. Nah si suami temennya ini malah nyerocos cuy. Dia mengatakan ya jelas aja Oscar gak mau datang ke sini. Oscar pasti malu mempunyai istri yang lebih sukses. Memang Rowena ini sukses banget ya jadi pengacara ya. Jadi membuat Oscar ini minder pada dirinya sendiri yang seorang seniman biasa aja. Rowena pun malah sakit hati dan pergi meninggalkan temennya ini. Rowena pun mampir ke toilet. Di sana ia pun merenungkan apa iya dirinya sudah terlalu tua sehingga Oscar cuek padanya. Nah tiba-tiba muncullah seorang gadis lucu. Gadis ini memuji kecantikan Rowena. Di saat Rowena tidak percaya diri, gadis ini malah memujinya. Gadis ini bernama Beth. Iya cuy, ini dia gadis yang selingkuh dengan suaminya Ibu Olivia tadi. Tapi di sini Rowena belum nyadar nih. Di sisi lain, Charles dengan santainya nih meminjam mobil ke ayahnya. Karena kejadian kemarin mobilnya Charles disita oleh ibunya. Oscar pun dengan santai mengizinkan Charles membawa mobilnya. Charles pun nongkrong bersama teman-temannya di klub langganan mereka. Nah di sini teman-temannya pun menanyakan bagaimana respon orang tuanya setelah menjemput Charles di kantor polisi kemarin. Tiba-tiba salah satu temannya Charles pun nyerocos kalau ibunya Charles tuh si Rowena sangatlah cantik dan mempesona cuy. Wah, mendengar hal ini Charles pun langsung mendaratkan salam olahraga kepada temannya. Nah, terjadi selanjutnya mereka pun malah baku hantam. Kalau udah begini, Charles pun minta bantuan bapaknya. Charles menelpon Oscar untuk menjemputnya. Hal ini tuh dilakukan tanpa sepengetahuannya Rowena ya cuy. Makanya di pagi harinya Rowena bertanya-tanya nih kemana suaminya tadi malam. Tapi Oscar yang males ribut malah menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya tadi malam. Singkat cerita, di kantornya, Ibu Olivia kembali datang nih dengan membawa beberapa bukti. Bukti kalau suaminya ini benar-benar berselingkuh, membayarkan sewa apartemen untuk Beth. Nah, selain menyewa pengacara, Ibu Olivia juga membayar detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memberatkan suaminya kalau ia benar-benar berselingkuh. Di saat Ibu Olivia pergi nggak sengaja, ia menjatuhkan sebuah foto. Itu adalah fotonya Beth lengkap dengan nomor telepon di belakangnya. Di malam harinya si Charles datang ke rumah membawa teman.
Wah ini temennya sehat banget ya cuy, asli. Rowena malah marah-marah, kok yang dibawa modelan begini sih. Tapi Charles bodo amat dan terus aja menggandeng gadis ini ke kamarnya. Ya udah, mereka langsung main kuda-kudaan tanpa memperdulikan sekitar. Gokil juga nih anaknya. Singkat cerita, Rowena bertemu dengan Beth, yang dimana Rowena justru menyuruh Beth untuk menggoda suaminya, yaitu si Oscar. Karena si Rowena ini cemburu, Rowena juga penasaran apakah suaminya ini benar-benar mata keranjang dan selingkuh di belakangnya. Beth tentu tersenyum lebar, ya memang ini pekerjaannya. Menggoda laki orang adalah panggilan hidupnya cuy. Beth harus melaporkan apapun yang terjadi pada suaminya kepada Rowena. Nah, hubungan rumah tangga Rowena dan Oscar ini tuh udah menyebar ke mana-mana. Contohnya, Ibu Olivia ini sampai menganggap bahwa yang jadi kepala rumah tangga tuh ya si Rowena. Rowena sebagai pengacara dihormati dan dianggap sebagai wanita tangguh. Sedangkan suaminya si Oscar cuma sebagai pelukis dan diam aja di rumah. Bener aja cuy, sesampainya di rumah Rowena terkaget-kaget melihat mukanya Charles lebam babak belur. Rowena pun heran kok Oscar dan Charles menutupi apa yang terjadi. Rowena pun marah-marah dan menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Kanan ko tong nararamdaman ko bilang ina. Oscar pun sebenarnya sudah males nih berdebat dengan istrinya. Tapi Oscar lebih memilih dan selalu mengalah menghindari pertikaian yang tidak perlu. Singkat cerita, Beth memberikan laporan kepada Rowena. Dia sudah bertemu dengan Oscar. Beth mencari perhatian supaya Oscar memperdulikannya. Beth berpura-pura kepleset sehingga Oscar membantunya nih. Mereka pun berkenalan. Betapa terkejutnya Rowena saat Oscar mengaku bahwa dirinya masih lajang dan belum menikah. Beth pun lanjut menceritakan bahwa Oscar bagaikan kuda liar yang mencari mangsa untuk diluluh lantahkan. Beth yang gak bisa berbuat apa-apa selain pasrah ya cuy, dan tentunya menikmati ya. Raut wajah Rowena pun tentu sangat kecewa, ternyata suaminya seperti itu di belakangnya. Tapi nggak sampai sini aja cuy, malam ini Beth kembali janjian untuk kembali bertemu dengan Oscar. Kali ini pun suasananya lebih santai, karena mereka udah mengenal satu sama lain. Beth menawarkan dirinya untuk jadi model lukisannya Oscar. Di sini Rowena makin gak percaya nih dengan kelakuan suaminya. Ternyata memang Oscar menjadikan model-model lukisannya menjadi tameng untuk berselingkuh di belakang istrinya cuy. Rowena pun tetap membiarkan Beth untuk dekat dengan suaminya dan selalu memberikan laporan kepadanya apapun yang mereka lakukan. Dan sampailah yang ditakutkan Rowena nih benar-benar kejadian. Di malam ini Oscar mencegat Beth untuk memberikannya jatah asupan bergizi 5 sempurna. Dari toilet mereka pun berhasil menggoyangkan mobil yang sedang terparkir. Oscar memilih di bawah dan membiarkan Beth menari-nari meliak-liuk di atasnya. Sungguh malam yang indah lah pokoknya ya. Malam yang indah yang harus membuahkan tetesan air mata dari wajahnya Rowena. Mana sih Beth? Nyeritainnya sambil tersenyum lagi cuy. Aduh. Nggak cuma suaminya aja ya, tapi Beth juga menggoda anaknya, yaitu si Charles. Beth datang ke tempat nongkrong anaknya dengan pakaian yang sangat mempesona. Nah, tampang biawak kayak Charles ya sudah tentu nggak akan melepaskan Beth begitu aja. Mereka pun bertukar nomor HP. Nah, di keesokan harinya Beth tiba-tiba datang nih ke kantornya Rowena. Rowena pun kaget, loh kok nongol ke sini. Di sini Beth memberikannya sebuah lipstick yang mungkin akan membuat Rowena terlihat lebih muda. Selain itu Beth pun mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati bercocok tanam dengan suaminya Rowena. Dan bahkan ia pun ketagihan. Rowena pun jadi emosi lah. Rowena pun mengusir Beth, bukan cuma diusir ya, tapi Rowena juga memberhentikan Beth dan menyudahi pekerjaannya. Jadi Rowena tuh punya kebiasaan cuy. Setiap dia merasakan tidak nyaman, Rowena tuh selalu menggores telapak tangannya seperti ini. Singkat cerita, di malam ini Oscar mengajak Rowena untuk datang ke pameran seni. Nah, untuk memikat suaminya, Rowena pun mengoleskan lipstick yang ia dapatkan dari Beth. Cantik juga ya si tante Rowena ini cuy. Tapi ya begitu cuy, sesampainya di pameran Rowena pun dicuekin aja. Oscar lebih asyik lah dengan model-model yang ada. Karena selalu dicuekin membuat hati dan pikiran Rowena pun kacau. Ia pun malah menelpon Beth dan justru datang ke apartemennya. Di sini Rowena malah meminta Beth untuk mempraktekkan adegan kuda-kudaan dirinya dengan Oscar. Ya udah, mereka pun gesek-menggesek nih secara bergantian, menggunakan posisi gunting satu sama lain. Wah. Nah ternyata terungkap lah kalau Rowena ini pernah mempunyai mantan pacar seorang wanita juga cuy. Jauh sebelum ia menikah, hal ini tuh ditutup rapat-rapat dari suaminya. Singkat cerita, saat kembali ke rumah, Oscar dan Rowena pun berdebat panjang. Oscar akhirnya sudah kehabisan kesabaran nih. Oscar mengungkapkan bahwa ia sudah lelah dengan hubungannya dengan Rowena. Rowena ini selalu memandang Oscar rendah. Hanya seorang seniman dan di rumah aja, pokoknya berbeda lah dengan Rowena seorang pengacara dan dihormati semua orang. Namun di sini Rowena tuh justru nggak melihat seperti itu cuy. Rowena menganggap ya mereka ini suami istri gitu, bukan saingan. Faktanya Rowena yang lebih sibuk, ya udah, tapi tetap aja tidak merubah fakta bahwa Oscar itu suaminya gitu loh.
Mau sehebat apapun seorang istri, ia pasti akan membutuhkan dukungan dari suami tercinta. Akhirnya fakta yang mencengangkan pun terungkap bahwa sebelum menikah dengan Oscar, Rowena ini sudah punya anak. Namun anak tersebut diserahkan ke orang lain. Bertahun-tahun menikah, Rowena nih menyimpan rapat-rapat fakta ini. Dan di malam inilah akhirnya Rowena pun menceritakannya kepada Oscar. Akhirnya untuk meredakan ketegangan nih di malam ini ya, Oscar pun langsung men-unboxing Rowena cuy. Di tempat ini juga langsung lah. Singkat cerita di keesokannya Beth kembali muncul di kantor Rowena nih. Tapi Rowena nggak ada di kantor. Ia pun dicuekin oleh asistennya Rowena. Beth pun diam-diam membongkar dokumen-dokumen yang ada di mejanya Rowena. Nah nggak sengaja Beth membuka sebuah dokumen, entah dokumen apa itu ya. Tapi terlihat sih si Beth ini shock banget cuy. Nah diam-diam bahkan Beth juga sampai mengawasi rumahnya Rowena. Beth melakukan rencana terakhirnya, yaitu menggoda Charles. Dengan sebuah telepon, Charles langsung OTW untuk ketemu Beth. Mereka pun gak perlu waktu lama nih, langsung deh digiring ke atas kasur. Seakan-akan mereka berdua ini udah tahu nih apa yang bakal terjadi selanjutnya. Emang ya jiwa muda tuh sukanya tuh satset-satset gitu ya. Gak banyak bacot langsung jadilah pokoknya ya. Namun setelah selesai bermain, diam-diam Beth mempunyai rencana lain kepada Charles. Ia memberikan sebuah obat kepada air minumnya Charles, yang membuat Charles langsung tepar tidak sadarkan diri. Beth langsung menelpon Rowena untuk memberitahu kalau Charles nih sudah dalam genggamannya. Rowena dan Oscar pun tanpa pikir panjang langsung menuju tempatnya Beth. Namun sampai di sana, mereka langsung disambut dengan pistol yang membuat mereka terkaget-kaget. Apalagi saat Oscar bilang bahwa ternyata Oscar ini tidak bermain kuda-kudaan bersama Beth. Justru dari awal Oscar sudah menolak berkenalan dengan Beth. Jadi selama ini tuh apa yang Beth katakan tuh cuma bohong cuy. Beth cuma berpura-pura membuat cerita palsu, karena itulah yang sebenarnya ingin Rowena dengar. Rowena tuh lebih percaya kalau suaminya ini berselingkuh. Padahal mah enggak. Oscar pun mengorbankan dirinya supaya Rowena bisa melepaskan Charles. Perutnya tertembak, ia pun mulai kehabisan darah. Plot twist di film ini pun akhirnya terungkap bahwa ternyata Beth adalah anaknya Rowena yang dibuang saat dulu kala. Jadi dokumen yang Beth baca di kantornya Rowena adalah akte lahirnya Beth, yang disitu tertulis bahwa ibu kandung Beth ya Rowena cuy. Jadi selama ini Beth adalah anak kandungnya Rowena. Makanya muka Beth bener-bener kecewa dan gak percaya gitu ya. Yang selanjutnya terjadi, Beth malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri cuy. Headshot. Beth nggak sanggup menerima kenyataan ini. Film pun selesai. Bentar, tapi ini film nih kacau juga ya. Jadi Beth ini udah main kuda-kudaan sama bapak tirinya, yaitu si Oscar. Digenjot adik tirinya tuh Charles, dan juga menggesek ibu kandungnya sendiri, yaitu si Rowena. Wah, kacau juga nih filmnya ya. Ya pada intinya apapun kenyataan itu ya, walaupun pahit mendingan kalian jujur deh. Jujur aja dah. Gak apa-apa deh kalian jujur walaupun pahit, daripada kalian pendam, itu jauh lebih sakit lah. Jadi sekian alur cerita film kali ini ya. Silahkan like dan subscribe. Biar gue makin semangat lagi nih mengontennya nih ya. Gue cabut. Dadah.